Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Mei berjudul Perjuangan sebagai anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28-29 terdapat penjelasan penting untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa Allah tidak secara sepihak memilih dan menentukan orang-orang tertentu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Roma pasal 8 ayat 28-29 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya, Yesus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku sekalian, kesalahan memahami ayat ini bisa membangun teologi yang menyimpang dari kebenaran. Dari tulisan Paulus ini diperoleh pelajaran rohani bahwa melalui setiap peristiwa atau kejadian Allah bekerja, menggunakan semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah. Dalam hal ini Allah membutuhkan sarana untuk mendewasakan orang percaya. Secara tidak langsung hal ini mengisyaratkan bahwa perubahan hidup orang percaya menuju kedewasaan tidak dapat berlangsung dengan mudah atau secara otomatis. Ya, tidak secara mudah lalu apalagi otomatis. Ada sarana yang Allah gunakan. Di pihak lain juga ada perjuangan, baik dari pihak Allah melalui Roh Kudus dan orang percaya yang menerima penggarapan Allah tersebut. Hal ini memberi petunjuk penting bagi kita, sangat penting, bahwa respon manusia dalam menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu harus ada, saudara. Harus jelas. Karena hal mengasihi Allah merupakan hal yang bersifat pribadi, tentu Allah tidak akan berintervensi. Allah tidak akan berintervensi, saudara. Tidak akan masuk dalam jiwa atau hati manusia lalu berintervensi di situ. Membuat orang itu menerima Yesus, mengalami kelahiran baru atau tidak. Pasti bukan demikian. Dalam Roma 8 ayat 29 tertulis, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalimat orang yang dipilihnya dari semula menunjuk kepada orang yang hidup di zaman perjanjian baru, yang mendengar Injil dengan benar dan memiliki potensi jasmani dan rohani untuk merespon Injil dengan benar. Memang itu ditentukan orang-orang yang memiliki kesempatan itu. Kalau orang lahir di pedalaman India yang tidak pernah mendengar Injil, mungkin sampai mati juga tidak pernah menjadi orang Kristen. Atau di pedalaman Tibet mungkin sampai mati tidak pernah mendengar Injil. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mendengar Injil yang benar diharapkan merespon dengan benar atau merespon dengan memadai, saudara. Ya, sehingga benar-benar terpilih atau mengalami keselamatan itu. Yaitu dikembalikan ke rancangan semula, berkeadaan sebagai anak-anak Allah seperti Yesus, saudara. Betapa hebat status orang percaya dalam bingkai keselamatan. Karena orang percaya disebut sebagai saudara bagi Yesus. Yesus menjadi yang sulung. Dengan status dan sebutan ini, secara tidak langsung dikemukakan bahwa sejak semula memang Adam adalah anak Allah dan diharapkan semua manusia menjadi anak-anak Allah yang memiliki kodrat ilahi atau mengenakan kekudusan Allah. Dengan hal ini maka orang percaya dipanggil untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela atau memiliki kekudusan seperti Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat pilihan, ini keharusan. Bukan boleh ya, boleh tidak, boleh dipenuhi atau tidak. Oh bukan, harus dipenuhi. Untuk mencapai standar kehidupan ini, wah tentu sesuatu yang berat, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Sebab banyak yang berusaha diselamatkan, tetapi sedikit yang mencapainya atau memperolehnya.
Itu ditulis dalam Lukas 13 ayat yang ke-23 dan 24, saudaraku. Yaitu ketika orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini banyak orang berusaha tapi sedikit yang masuk. Berjuanglah. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 ini terdapat kalimat menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus telah memulai dan berhasil menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Hal ini berimplikasi kepada orang yang percaya kepada Yesus. Harus juga mengikuti jejaknya, mau tidak mau. Atau mencapai apa yang Yesus capai. Semua orang yang berkesempatan mendengar Injil dan berjuang sungguh-sungguh merespon kasih karunia dengan benar, dapat mencapai standar kehidupan seperti yang dicapai oleh Yesus. Itulah sebabnya orang percaya ditentukan untuk memiliki standar serupa dengan Yesus. Ya, yang dipilih manusia, yang ditentukan itu manusianya yang mendengar Injil. Nah, standarnya ini ditentukan oleh Allah. Jadi yang dipilih manusia yang ditentukan standarnya sebenarnya. Ya sebenarnya bisa dikatakan juga yang dipilih itu juga ditentukan. Tapi tidak pasti masuk surga. Itulah sebabnya orang percaya ditentukan untuk memiliki standar serupa dengan Yesus. Standar ini tidak boleh diturunkan. Memang sejak semula Allah mengendaki manusia berkeadaan seperti yang Dia kehendaki. Untuk itu orang percaya harus taat kepadanya. Harus taat kepadanya. Panggilan untuk taat kepada Allah yang hidup, ya, kepada Allah yang hidup, menunjukkan saudara sekalian syarat yang harus dipenuhi untuk benar-benar dimiliki orang percaya yang mau mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, mengikuti jejak Yesus yang sudah menjadi pokok keselamatan. Dalam hal ini orang percaya dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Yesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendengar Injil harus memiliki respon yang memadai atau respon yang benar untuk bisa kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Dalam hal ini orang percaya harus memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai maksud keselamatan diberikan, yaitu bisa segambar dan serupa dengan Allah. Yang sama dengan hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah sebabnya firman Allah dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang juga memberikan rohnya yang kudus kepada manusia. Orang Kristen yang tidak berjuang untuk hidup kudus berarti menolak keselamatan yang Allah berikan. Saudaraku, demikianlah kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita semua. Sola Gracia.